Halo, Pak Aryusmar. Selamat datang di video presentasi kami, yaitu video presentasi tentang artikel evaluasi kualitas pengajar SMA di era kurikulum merdeka, perspektif guru dan siswa. Presentasi ini dilakukan oleh kelompok satu, yang terdiri dari saya sendiri, ketuanya, yaitu Karisma Lutfitanto, dan ada Ivi Nikita Malvin. Ivi, Kan saya ini kita maafin. dan ada Feral Christoph Wijaya, Kenalkan, saya Farel Christoph Wijaya. dan ada Johannes Baptista Bintang Parulian Indratmoko. Perkenalkan, nama saya Johannes Baptista Bintang Paudan Moko. Nah, sekarang kita mulai presentasinya. Pertama-tama, saya akan memberi latar belakang dari presentasi dan artikel kami. Adanya perubahan pendidikan di Indonesia menyebabkan adanya perubahan sistem pendidikan akibat pandemi. Adanya adanya COVID-19 yang telah melanda di kehidupan masyarakat, ini mengakibatkan pendidikan Indonesia menjadi lebih jelek, lebih buruk. Nah, apa yang maksudnya lebih buruk ini? Ya, hal ini karena seluruh jenjang pendidikan beralih dari tatap muka, pembelajaran daring, dari tatap muka ke pembelajaran daring untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, adanya perubahan dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring ini mengakibatkan banyaknya pelajar dan juga pengajar mengalami kesulitan dalam menjalankan proses belajar mengajar. Salah satunya adalah untuk pengajar adalah kesulitan yang dihadapi peserta didik akibat keterbatasan interaksi langsung dengan guru dan teman sekelas. Hal ini eh, hal ini terutama terjadi kepada pengajar karena pengajar-pengajar tidak bisa memberikan materi langsung kepada peserta didik. Nah, hal ini mengakibatkan adanya namanya learning loss, yaitu penurunan signifikan dalam kemampuan dan pengetahuan akademik. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah hal ini terjadi berkelanjutan? Ada solusi yang dilakukan, yaitu implementasi kurikulum baru yang dinamakan kurikulum Merdeka melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719 Tahun 2020. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap kurikulum yang ada di Indonesia pada masa COVID-19. Nah, apa itu kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka secara definisi adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, tujuan utama dari kurikulum Merdeka adalah memberikan fleksibilitas dalam pengajaran, pembelajaran. Nah, kenapa kurikulum Merdeka ini memberikan fleksibilitas yang sangat lebih? Karena pada masa COVID-19, guru-guru mengalami masa yang susah untuk mengikuti standarisasi yang diberikan oleh Diknas. Karena itu, pemberian fleksibilitas ini memberikan guru kebebasan lebih untuk mengatur dan mencocokkan pembelajaran mereka agar lebih efektif. Nah, materi-materi yang diberikan fokus pada materi esensial seperti pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Dan menurut Lestari dan kawan-kawan, mendorong metode pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian proyek. Tidak hanya itu, materi yang diberikan juga bertambah fleksibel, yaitu guru dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal, seperti yang dilaporkan oleh Republika, yaitu relaksasi mata pelajaran memungkinkan integrasi budaya dan kearifan lokal. Hal ini eh, menjelaskan bahwa mata pelajaran yang diberikan tidak hanya mengikuti standar nasional yang hanya mempunyai generalisasi terhadap materi-materi yang diberikan. Tetapi karena ada kurikulum ini, kearifan lokal juga bisa disebutkan dengan pemberian pembelajaran tersebut. Jadinya, pemberian materi yang diberikan menjadi lebih relevan terhadap pembelajaran peserta didik.
Nah, akan tetapi ada juga kritik dari tokoh-tokoh penting, seperti kritik dari Yusuf Kala, yaitu kurikulum ini sulit diterapkan secara nasional, karena kurikulum ini hanya cocok untuk sekolah dengan fasilitas lengkap, dilaporkan oleh Detik News 2024. Nah, apa yang dimaksudkan Yusuf Kala ini? Yusuf Kala memberikan pendapat bahwa kurikulum yang fleksibel ini cuma menguntungkan sekolah-sekolah yang mempunyai fasilitas lengkap di dalam sekolah tersebut, seperti komputer-komputer yang memadai dan juga fasilitas-fasilitas lain seperti gym equipment atau tidak olahraga lainnya, ataupun juga warisan-warisan budaya lokal. Nah, karena fleksibilitas yang meningkat akan tapi fasilitas yang tidak memadai untuk beberapa sekolah, hal ini memberikan adanya kesenjangan terhadap materi yang diberikan, dan maka dari itu kurikulum ini sulit diterapkan secara nasional. Tidak hanya itu, Indra Karismiaji juga memberikan pendapat, yaitu kurikulum Merdeka tidak sesuai dengan sistem belajar di Indonesia dan mengusulkan pemerintah untuk mengkaji ulang. Hal ini dikarenakan kurikulum Merdeka tidak mempunyai hal standarisasi, yang mana eh, Karismiaji mengungkapkan bahwa standarisasi adalah penting untuk masyarakat Indonesia karena KKM dan juga sistem tinggal kelas adalah suatu hal untuk mendorong motivasi siswa untuk belajar ke depan. Ada juga penelitian terdahulu dari penelitian kami yang berfokus kepada evaluasi kurikulum Merdeka. Penelitian dari Ibrahim 2024 membahas perbandingan penerapan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Akan tetapi, penelitian ini tidak menyoroti feedback siswa dan guru. Berbeda dengan penelitian kami, yaitu memfokuskan kepada evaluasi melalui feedback siswa dan guru terhadap materi dan juga teknik pembelajaran. Ada juga penelitian terdahulu oleh Syam 2024, yaitu mengevaluasi efektivitas kurikulum Merdeka pada jenjang sekolah dasar. Hal ini sangatlah berbeda terhadap penelitian yang kami lakukan, karena penelitian yang kami lakukan memfokuskan kepada peserta didik sekolah menengah atas. Dengan kurikulum dan juga penerapan yang berbeda, kami harap penelitian kami juga mempunyai hasil yang lebih bermanfaat ke depannya. Maka dari itu, kami mempunyai tujuan penelitian, yaitu membandingkan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya berdasarkan dua aspek utama, yaitu pertama, materi yang diberikan. Kami ingin mengetahui materi apakah ada perubahan antara materi yang diberikan dengan halnya perbedaan tujuan kurikulum yang ada dibandingkan kurikulum 2013 revisi yang lalu. Kedua, teknik pembelajaran dan penilaian. Maka dari itu, tujuan penelitian kami adalah membandingkan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya berdasarkan dua aspek utama. Pertama, materi yang diberikan. Kami ingin mengetahui jika adanya perubahan antara materi yang diberikan oleh kurikulum Merdeka dibandingkan kurikulum 2013 sebelumnya. Karena jika ada perbedaan materi, kami ingin tahu efektivitas dari mereka. Yang kedua, teknik pembelajaran dan penilaian. Karena penelitian dari sebelumnya kami mengetahui bahwa adanya penambahan kebebasan dan juga fleksibilitas yang diberikan oleh pengajar dan juga peningkatan tugas berbasis proyek. Kami ingin mengetahui apakah teknik pembelajaran dan penilaian menurut guru dan siswa itu lebih efektif ataupun tidak. Hal ini tujuan penelitian kami melibatkan guru dan siswa sebagai target evaluasi utama dalam proses belajar mengajar. Mengapa kami mencari guru dan siswa? Karena guru dan siswa adalah pihak langsung yang mengetahui langsung cara penerapan dan juga implementasi kurikulum Merdeka yang dilakukan oleh sekolah masing-masing di SMA-SMA Indonesia. Selanjutnya, metodologi akan diberikan oleh Bintang. Baik, terima kasih Vito. Penelitian kami menggunakan pendekatan mixed method research, yaitu penggabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Seperti tertera pada PowerPoint, kita ada wawancara dan kuesioner. Di mana wawancara kita mewawancari 5 guru dari 5 mata pelajaran yang berbeda,
Dan untuk kuesioner, kita melakukan survei kepada siswa SMA dan mendapatkan 32 responden. Kenapa kita memilih mixed method? Agar kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Pendekatan ini dipilih agar kami dapat memahami perspektif guru dan siswa secara mendalam, sekaligus membandingkan data dari kedua sumber tersebut. Untuk metode kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, dan kualitatif, kita juga menggunakan survei menggunakan skala Likert yang disebarkan melalui Google Form kepada siswa-siswa. Hasil dari kedua metode tersebut ini dibandingkan untuk mengidentifikasi kesamaan dan atau perbedaan dalam perspektif antara guru dan siswa. Dengan pendekatan mixed method ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik terkait efektivitas dan tantangan dalam penerapan kurikulum merdeka. Next, untuk hasil penelitian akan dibahas oleh Feral. Oke, terima kasih Bintang. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi kurikulum merdeka ini ya. Dari pertamanya kita lihat dari guru, next aja. Ya, dari guru ini. Nah, guru ini melaporkan bahwa kurikulum merdeka nggak banyak merubah materi sebenarnya dari kurikulum 13. Cuman lebih menekankan pada pemahaman konsep. Jadi lebih ke proses, eksplorasi, dan kreativitas siswa ini. Terus juga eh, karena tidak banyak merubah materi, jadinya memberikan kebebasan untuk siswa dan guru juga untuk merencanakan materi ini. Next. Nah, eh, inovasi di kurikulum ini ada tugas kelompok dan proyek digunakan untuk mendukung pembelajaran ya. Bentar. Ini kayaknya Vito, lu skip slide 15 sama 16 ya? Apaan? Nggak ada slide 15-16. Yang gini doang. Sebelum ini apa? Mundur deh, mundur fit mau ke skip 1. Iya ini. Oh iya, mau bet. Kok It's okay. skip sih? Ya udah ulang aja. Oke. Terus next ini di kurikulum merdeka ini ada inovasi seperti tugas kelompok dan proyek digunakan untuk mendukung pembelajaran, eksplorasi, dan kepemahaman yang tadi sudah dijelaskan. Dan kurikulum ini juga mempermudah pencapaian CPL karena tugas kelompok itu eh, bisa dibilang standarnya lebih rendah dibanding ujian ataupun standarisasi lainnya. Next. Nah, sekarang dari perspektif siswa, next juga. Ini kita pakai Google Form untuk mengumpulkan data-data. Nah, materi ini kalau bisa dilihat dari soal pertama, apakah materi yang diberikan kurikulum merdeka lebih mendukung minat dan bakat dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Kebanyakan dari siswa yang kami survei menjawab 5 dan 3. Berarti bisa disimpulkan bahwa materi yang diberikan lebih mendukung ya minat dan bakatnya dibandingkan dengan kurikulum 13. Dari mungkin karena target kita masih siswa yang baru, belum begitu terlihat kalau minat dan bakat ini bakal dieksplorasi lagi oleh siswa ataupun dikembangkan. Namun dari survei awal kita sih simpulannya lebih mendukung. Next. Nah, di sini ada 2 soal. Yang pertama, bagaimana tingkat kolaborasi dalam tugas kelompok kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum 13. Dan juga tingkat kepercayaan diri dalam kepemimpinan dalam kurikulum ini lebih meningkat atau menurun atau tetap sama aja dengan kurikulum sebelumnya. Nah, kalau yang dari kolaborasi ini, dari jawaban kita masih lebih dari setengah orang menjawab 5 dan sekitar 30-an orang menjawab 4. Berarti bisa disimpulkan bahwa tingkat kolaborasi itu naik. Dan untuk kepercayaan diri, walaupun yang menjawab 5 itu sekitar 37%, kurang dari setengah. Namun yang menjawab 4 dan 3 itu nggak jauh banyak lah. Dan bisa dibilang tingkat kepercayaan diri siswa itu jauh lebih meningkat dibanding sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode pembelajaran
kurikulum merdeka yang akan dilanjutkan oleh Ivi. Kita lanjut ke pembahasan metode pembelajaran kurikulum merdeka, perspektif guru dan siswa. Next. Nah, kita akan bahas dari perspektif guru dulu. Nah, metode pengajaran kurikulum merdeka ini berfokus pada diferensiasi. Apa itu diferensi? Maksudnya itu dalam kurikulum merdeka, bedanya sama kurikulum yang sebelumnya, setiap siswa itu tuh penilaiannya itu berbeda-beda tergantung dari kemampuan masing-masing siswa. Jadi nggak ada KKM yang pasti gitu, semuanya rata itu nggak ada. Jadi berbeda-beda masing-masing. Nah, itu tuh untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa secara individu. Buat menentukan diferensiasi ini dimulai dengan asesmen awal untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Terus dalam kurikulum merdeka ini lebih banyak tugas berbasis proyek yang diberikan. Tujuannya itu untuk mengembangkan soft skill dan kreativitas siswa. Nah, sebagian besar guru mendukung pengajaran ini karena memberikan kebebasan untuk berinovasi. Namun mereka juga mencatat bahwa penerapan diferensiasi itu membutuhkan waktu dan usaha tambahan yang menjadi tantangan, terutama dalam keterbatasan sumber daya. Bisa next. Nah, dalam penilaian, kurikulum merdeka menekankan proses belajar. Mereka tuh berfokus pada proses belajar, bukan hanya hasil akhir. Nah, ujian nasional dan standarisasi nilai seperti KKM dihapuskan, digantikan dengan penilaian yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Ini diferensiasi yang tadi. Banyak guru yang menyukai sebenarnya sistem penilaian yang sekarang karena bisa mengurangi tekanan pada siswa, tapi juga memicu kekhawatiran beberapa guru terkait potensi penurunan standar pendidikan karena kurangnya standarisasi. Bisa next. Lalu sekarang kita membahas metode itu berdasarkan perspektif siswa. Pengajaran dan kurikulum merdeka itu seperti yang tadi dibahas, itu lebih sering menggunakan tugas kelompok daripada individu. Sejalan dengan fokus pada pengembangan kerjasama yang tadi, mengembangkan soft skill. Tapi siswa melaporkan bahwa tugas kelompok seperti proyek itu tuh juga nggak cuman memberikan hasil positif tapi juga negatif. Nah, untuk positifnya, mereka itu tuh bisa lebih memahami materi lebih mendalam karena mereka tuh nggak cuma belajar teori, tapi teori itu langsung mereka aplikasikan secara langsung praktik. Jadi mereka memiliki lebih banyak gambaran sebenarnya itu yang mereka pelajari itu apa, bukan cuma sekedar menghafal. So, next. Dari skala 1 sampai 5, bagaimana tingkat pemahamanmu terhadap materi yang diberikan? Mayoritas responden, sekitar 43,8%, menilai pemahaman materi dan kurikulum merdeka meningkat dengan nilai 4, lalu 21,9% memberikan nilai sangat tinggi, 5, dan hanya 6,3% yang memberikan nilai rendah. Artinya, kurikulum ini memberikan lebih banyak kesempatan untuk mereka memahami materi yang diberikan. Mereka itu lebih banyak diskusi, lebih banyak presentasi, karena mereka itu, seperti yang tadi, mereka itu dalam kelompok. Mereka mengerjakan tugas dan mempelajari materi dalam bentuk tugas kelompok. Tapi, tugas kelompok ini, itu juga memunculkan banyak tantangan. Karena dalam tugas kelompok ini tuh mereka nggak cuma harus paham materi, tapi mereka juga harus bisa berpikir kritis dan juga mereka memiliki skill komunikasi yang baik. Kalau misalnya mereka tidak memiliki hal itu dapat memicu stres. Terus juga penyampaian materi guru itu tuh terkadang kurang mendalam karena guru itu tuh mengasumsikan bahwa para murid itu tuh akan belajar dalam kelompok. Jadi mereka itu ngebahas materi itu cuma sedikit doang, cuma oh iya begini terus dilepas, muridnya belajar sendiri dalam kelompok, mengurangi efektivitas pembelajaran. Next. Nah, lalu stres ini sekitar 43,8% merasa sangat stres dengan tugas dalam kurikulum merdeka.
mereka merasa bahwa tugas kelompok itu tuh juga memengaruhi pembelajaran mereka. Karena seperti yang tadi seperti bahas, itu mereka itu kalau misalnya nggak punya soft skill yang bagus, mereka itu kurang efektif jika belajar dalam tugas kelompok. Kurikulum Merdeka ini kan tidak memiliki standar KKM atau ujian nasional. Nah, masalahnya ini muncul pada penilaian tugas kelompok, di mana kontribusi individu itu tuh sering diabaikan. Nggak ada penilaian secara individu. Mereka dinilai secara kelompok, secara whole. Banyak siswa yang menyarankan bahwa kontribusi secara individu itu tuh harus lebih diperhatikan agar mengurangi ketidakadilan. Kan ada yang benar-benar ngerjain tugasnya dan pasti di satu kelompok itu at least ada yang kontribusinya kurang atau bahkan ada yang hilang-hilangan. Tapi nilai mereka tuh dipukul rata. Jadi tidak adil bagi para siswa yang benar-benar sungguh-sungguh mengerjakan tugas. Untuk kesimpulannya, kita menyimpulkan bahwa kurikulum Merdeka membawa perubahan signifikan dengan memberi guru kebebasan merancang materi yang menekankan eksplorasi dan kreativitas. Meski metode diferensiasi menambah beban kerja, siswa mengapresiasi tugas proyek dan diskusi yang mengasah berpikir kritis dan kolaborasi. Namun, menghadapi stres akibat banyaknya tugas dan kurangnya pendalaman materi. Penilaian tugas kelompok juga dinilai kurang adil karena tidak mencerminkan kontribusi individu. Dengan pelatihan guru yang memadai dan juga perencanaan tugas yang lebih baik, kurikulum Merdeka berpotensi memberikan dampak positif yang lebih signifikan bagi semua pihak. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.